Ya, Womens, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Senang sekali tentunya The Womenpreneur Talk kembali hadir di episode kali ini, yang mana tentunya The Womenpreneur Talk ini adalah sebuah talk show menghadirkan para perempuan-perempuan yang hebat dan juga inspiratif untuk bisa berbagi cerita terkait dengan perjuangan mereka dalam memulai dan juga menekuni bisnis hingga saat ini. Dan tentunya harapannya kisah mereka yang sudah dibagikan nantinya bisa menginspirasi saya, teman-teman, dan juga perempuan-perempuan yang ada di luar sana untuk bisa selalu semangat dan juga kreatif dalam menjalankan usaha ataupun bisnisnya. Dan tentunya perkenalkan saya Risma Devi sebagai MC yang akan memandu talk show pada hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan berbincang-bincang dengan special guest kita pada hari ini. Oke, The Women, tentunya kita sudah kedatangan special guest pada hari ini. Yang sebelum itu saya akan sedikit untuk spill ya, untuk profil dari narasumber kita pada malam hari ini ya, tentunya untuk special guest yang sudah hadir yang akan berbincang-bincang menjadi teman bincang saya tidak sendiri tentunya ya, berbincangnya akan mendapatkan banyak tentunya value-value yang bisa The Women petik pastinya ya. Oke, untuk special guest kita pada hari ini adalah Mbak Tasa Agathia Kusumawati, yang mana memulai pendidikan pianonya pada usia 4 tahun di Yayasan Pendidikan Musik tahun 2007, akhirnya lulus ya dengan diploma mengajar, dan dia juga kerap tampil di berbagai acara sebagai solois dan juga pengiring. Nah, dengan menemukan passionnya sebagai seorang solois ataupun pengajar musik piano dalam pendidikan musik, dan tentunya sudah menjadi guru piano kurang lebih selama 20 tahun. Dan tentunya masih sekarang ya, Women luar biasa sekali, dan tentunya ia juga menjadi kepala sekolah di Enharmony oleh IMC. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut special guest kita, yakni Mbak Tasa Agathia. Halo, Mbak Tasa. halo Mbak. Mungkin suaranya belum masuk, Mbak Tasa? Oke. Oke, udah kedengeran? Oke, sudah. Halo, selamat. Udah. Oke. Oke, halo, Mbak Tasa, aman ya? Iya, Apa halo. kabarnya? Baik, baik. Gimana Mbak Risma? Aku juga baik nih. Kesibukannya saat ini lagi apa? Lagi free kah ini Mbak Tasa? Atau ada course lagi malam hari ini? Enggak kosong. Biasanya saya cuma sampai jam 6 lah, itu maksimal mengajar. Habis itu kan udah banyak kegiatan lagi di rumah yang harus dilakukan. Oke. Tiap harinya ada ya untuk membagi tugas sebagai seorang ibu ya, Mbak Tasaya, dan juga tentunya sebagai seorang pengajar, guru piano, dan juga menjadi kepala sekolah di Enharmony by EMC, seperti itu. Nah, Mbak Tasya, kan ini adalah background Mbak Tasya itu adalah memang dari kecil, udah dari umur 4 tahun ya, Mbak Tasya, Ya, sudah ya. memang menekuni dunia musik khususnya di piano itu sendiri gitu kan. Gimana sih Mbak Tasya awal mulanya akhirnya awal mulanya tertarik di dunia musik yang khususnya memang piano? Apakah memang dari orang tua suka main piano akhirnya bisa untuk tertarik di dunia musik itu, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan singkat dulu Mbak Tasya. Silakan. Ibu saya juga pengajar piano. Jadi memang dari kecil itu dunia saya sudah di situ. Saya sudah setiap hari dengar piano, terus um, saya tertarik, saya selalu deket-deket piano kalau ibu saya lagi ngajar, gitu. Jadi akhirnya ibu saya ngajarin saya, gitu. Jadi dari situlah mulanya sampai sekarang. Oh wow, oke, berarti memang dari orang tua itu sendiri, dan akhirnya memang menyukai akhirnya dunia piano di tahun akhirnya bisa juga menjadi seorang guru hingga saat ini ya, Mbak Iya, Tas. iya. Oke. Nah, ngomongin soal passion nih, Mbak. Kan kita banyak banget anak muda kan, find your purpose gitu kan, find your apa sih yang kamu sukai, dan untuk menemukan passion itu harus coba segala hal sampai kamu akhirnya menemukan passion itu sendiri. Dan akhirnya Mbak Tasa akhirnya sudah menemukan passionnya dari kecil hingga sekarang sehingga menjadi guru piano hingga saat ini. Mungkin bisa diceritain nih Mbak, gimana sih akhirnya passion itu bisa berbaur menjadi sebuah bisnis gitu Mbak. Kan kalau misalkan passion, itu cuma hobi aja, nanti kamu ada kerjaan lain gitu. Tapi kalau Mbak Tasya kan memang passion di sana, dan juga akhirnya punya bisnis juga di sana. Mungkin bisa diceritakan Mbak Tasya. Iya, jadi sebenarnya kalau piano itu saya memang senang ya dengar musik, musik apa aja, terus main alat musik apa aja udah saya coba-coba gitu. Tapi memang
harus ada sesuatu yang kita seriusin gitu. Dan di saya memang mau seriusin di piano klasik gitu. Jadi selama saya belajar juga pun saya tuh masih mencari-cari juga apa benar saya senang sama piano klasik gitu atau apa benar ya ini jalan hidup saya gitu. Saya nggak pernah kepikiran juga gitu akhirnya menjadi seorang pengajar sampai akhirnya saya ngerasa saya senang banget berada di dekat anak-anak gitu. Dan ternyata kalau berbagi bersama anak-anak itu membuat hati saya tenang dan happy gitu. Dan oh mungkin memang ini nih rasanya tuh tiba-tiba ketemu aja sendiri gitu. Untuk jadi pengajar pun juga tiba-tiba aja gitu karena kan jenjang jenjang belajarnya kan setelah selesai terus ayo ngajar gitu. Jadi nggak yang dari kecil ingin banget nanti jadi pengajar itu belum. Jadi ketika gede itu baru menemukan karena memang orang tua kan ngarahin ya. Dan kitanya juga harus serius gitu, jangan cuma passion yang 1-2 bulan seneng, terus nanti 3-4 ganti gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang diseriusin. Nah, ketika akhirnya saya senang sama anak-anak, saya senang belajar sama anak-anak, apalagi itu belajarnya bukan belajar akademis, tapi belajarnya musik, itu jauh lebih menyenangkan lagi buat saya, gitu. Sehingga pada akhirnya ada kesempatan untuk saya punya wadah, bisa belajar sama anak-anak, itu aja sih, gitu. Oke, berarti kan memang proses menemukan passion itu, kalau dari Mbak Tasya sendiri kan memang dari kecil suka musik, kemudian juga merasa senang nih, merasa cinta banget sama dunia musik gitu. Nah, misalkan bagi perempuan-perempuan di luar sana, Mbak, ya, khususnya mungkin perempuan-perempuan yang masih kayak seperti generasi milenial ya, tapi perempuan yang mungkin masih bingung untuk cari passionnya, kayaknya aku sukanya ini, tapi tiba-tiba berubah sekian detik karena merasa kayak segi faktor sosial, segi faktor mungkin ekonomi, kayaknya nggak mendukung, kayaknya budgetnya nggak sesuai nih, kayaknya aku harus cari yang lain untuk, padahal dia suka sama itu. Nah, untuk biar benar-benar apa ya menghadapi tantangan itu tuh caranya Mbak Tasya pada waktu itu gimana sih Mbak Tasya? Benar-benar yakin oh musik ini yang akan aku terus jalani sampai nanti karena aku cinta banget sama musik kayak gitu sih Mbak Tasya, lebih ke cara mempertahankan oh aku bisa nih walaupun ada tantangan-tantangan kayak bisa ke segi yang sektor yang lain mungkin gitu. Uh, yang penting kita punya komitmen sih Mbak, gitu. Jadi kalau itu hanya sekedar passion tapi nggak ada komitmennya, saya rasa juga nggak akan jadi, gitu. Jadi uh, komitmennya tuh memang harus tinggi. Oke, kita di sini, kita kerjain terus, mau ada rintangan macam-macam, mau ada masalah apapun dari luar, ayo kita laluin gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngelaluin itu, kita nggak bisa menghargai kerja keras diri kita sendiri, nggak bisa menghargai passion yang kita mau gitu kan. Yang kita mau nggak selalu yang menyenangkan ya gitu. Jadi kita harus juga coba hal-hal yang kurang menyenangkan. Gitu. Jadi ya itu sih intinya harus punya komitmen. Yes, berarti memang komitmen dan juga kekonsistenan kita untuk mempertahankan apa yang kita sukai itu juga sangat perlu sekali ya Mbak Mbak Tasya ya. Nggak cuma kita oh aku suka ini tiba-tiba udah nggak mau lagi karena satu masalah ataupun satu tantangan yang terjadi gitu kan. Ngomongin soal tantangan gitu kan, Mbak Tasya dan juga Mbak Tasya udah menjadi pengajar selama 20 tahun hingga sekarang gitu kan Mbak Tasya. Pernah nggak sih merasa down gitu saat mengembangkan sebuah bisnis yang mana Mbak Tasya juga sebagai kepala sekolah di pendidikan musik ini pernah nggak ngerasa down dan gimana caranya Mbak Tasya untuk bangkit gitu sebagai seorang perempuan yang memang notabene kita banyak banget apa ya masalah-masalah yang tentunya kita hadapi di luar dan menyeimbangkan peran kita, gimana caranya Mbak Tasya menghadapi saat down itu? Kalau down itu saya nggak pernah sampai yang down sekali ya gitu. Sedih itu ya cepat bangkitnya karena energi anak-anak itu sangat sangat membangun kesenangan gitu loh di hati saya. Jadi ketika ada problem saya nggak sampai down sekali gitu. Downnya pun ya itu lagi kalau misalkan kita ketemu anak-anak lagi kita happy lagi gitu. Uh, kalau ini kan wadah saya untuk bersenang-senang ya. Jadi ketika ada masalah pun ya
saya atasi sendiri gitu dengan cara tetap jalan gitu, enggak yang berdiam diri atau merasa uh, kecil gitu. Karena kan memang pasti ada aja ya selama 20 tahun saya mengajar ini tuh masalahnya bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua gitu. Apalagi kita kan menawarkan jasa ya. Gitu. Jadi pasti ada saja masalah-masalah yang timbul, tapi kalau kita bisa bicara, berkomunikasi dengan baik gitu dengan mereka, itu masalah itu akan ada jalannya sih sebenarnya. Gitu. Kalau bisa diambil kesimpulan, kalau dari Mbak Tasya sendiri, apa sih 3 kunci nih Mbak, kalau misalkan boleh di-sharing ke kita saat Mbak Tasya merasa down, itu 3 kunci yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan yang apalagi memiliki bisnis, apa sih highlight yang perlu kita perhatikan Mbak Tasya ketika kita down itu? 3 aja coba Oke, ya, tiga 3 kunci garis ya. besarnya. 3 kunci. Yang pertama kita harus evaluasi diri, itu yang pertama, dan menerima setiap masalah yang terjadi gitu. Setelah mengevaluasi diri, melihat dan menerima, kita jalan terus gitu. Karena jangan jangan diam aja. Lalu yang ketiga itu tetap pegang komitmen. Jadi kembali lagi ke komitmen awal, saya mau mengajar, ya udah itu yang dipegang gitu. Jadi ketika down ya evaluasi, lalu apa tadi? Jadi lupa tuh yang kedua apa tuh? Evaluasi diri dan menerima ya kalau nggak salah. Ya, evaluasi dan menerima. Kedua jalan terus move on. Mm-mm. Gitu. Jadi ya terus habis itu tetap pegang komitmen. Oke, Jadi, cukup simple ya, tapi memang agak sulit untuk dilakukan kalau kita benar-benar goyah gitu ya. sulit banget bukan apa Ya, sulit. iya sih benar-benar. Apalagi ya udah berpengalaman berapa tahun, tapi tentu banyak banget pengalaman-pengalaman dan masih itu bisa diterapkan terus ya Mbak Tasya untuk evaluasi diri, kemudian juga tentunya jalan terus ya, menerima juga kritikan dan juga saran gitu dari orang-orang sekitar seperti itu. Nah ngomongin masih soal musik sih Mbak Tasya kan udah dari kecil gitu kan, aku pun kayak masih kecil tuh kayaknya masih lomba balap kelereng gitu ya. Tapi Mbak Tasya udah suka sama musik, apalagi sekarang tuh kayak hits banget kan teman-teman artis gitu kan dari sekarang tuh udah main piano, keren banget gitu kan, dan udah nemuin apa yang mereka sukai dan mereka eksplor gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Tasya sendiri waktu Mbak Tasya ketika galau dan lain sebagainya, gimana sih sebenarnya cara musik itu bisa menginfluence mindset kita? Apakah itu mempengaruhi mindset kita juga ketika kita mendengarkan musik, ketika Mbak Tasya bergelut dengan musik, apakah itu bisa menginfluence mindset mungkin lebih gimana atau gimananya gitu Mbak Tasya mungkin bisa di-share ke kita. iya, jadi memang dengan belajar musik itu salah satu cara buat kita mengatasi kebingungan pikiran kita sendiri sih sebenarnya. Kan kadang kita juga nggak tahu ini kok kayaknya kepalanya mumet penuh banget nggak tahu mikirin apa gitu. Jadi dengan adanya musik ini saya um, berada di jalurnya. Jadi nggak kemana-mana, nggak ke jalur ke kiri yang terlalu negatif gitu. Atau ke jalur yang lain. Jadi saya masih inline, hidupnya juga masih inline juga gitu. Karena memang dengar musik itu membuat uh, saya relax gitu tergantung. Nah, kita juga tergantung mau pilih musik apa aja. Kalau memang relaxnya adalah dengerin musik metal itu juga nggak masalah gitu. Jadi memang musik itu sangat membantu kita di berbagai aspek hidup ya, gitu menurut aku sih gitu. Musik juga nggak terlepas dari kehidupan kita apapun itu, kalau misalkan dengan musik jadi seperti yang Mbak Tasya bilang ketenangan, mungkin beda-beda ya apa yang dibutuhkan sama setiap orang gitu kan. Nah, masalah ngomongin musik juga kan gitu, Mbak Tasya kan kita juga tahu bahwa kalau orang-orang dengar musik itu pasti udah ada platformnya gitu kan, udah ada bisa nonton di mana aja sambil di handphone pun juga dengan mudahnya sambil tidur sambil dengerin musik juga gitu kan. Mbak Tasya sebagai pengajar juga, sebagai kepala sekolah juga di Harmony by EMC itu gimana sih melihat persaingan bisnis course musik gitu kan, apalagi kan sekarang udah ada YouTube ataupun platform-platform lainnya untuk bisa belajar, itu gimana melihat persaingan itu dan apa inovasi ataupun hal-hal yang tentunya Mbak Tasya buat untuk bisa bersaing terus nih Mbak di tengah
tantangan yang mungkin semakin tahu semakin banyak juga karena kemajuan teknologi Mbak Tasya. Mungkin bisa di-sharing juga. Oke, kalau saya sih melihatnya bukan persaingan ya, saya melihatnya justru itu adalah support gitu. Kalau ngelihatnya persaingan saya stres sendiri nanti. Jadi kalau ada begitu banyak music force yang lain itu ya itu adalah suatu bentuk support sih harusnya. Jadi kita harusnya bisa saling mensupport guru A dengan guru B di sekolah musik yang lain gitu. Karena semua kan tujuannya untuk pendidikan anak-anak ya. Kalaupun sekarang sudah banyak banget platform di internet untuk belajar, itu juga adalah salah satu support gitu. Jadi bukan suatu persaingan yang uh, bagaimana gitu ya, karena kita kan juga bisa belajar dari YouTube. Misalkan anak itu nggak senang dikasih partitur, oke kamu mau belajar apa? Ini loh kak yang ada di YouTube, yuk kita belajar bareng, kita lihat, kita dengerin bareng, terus ya udah kita main kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah tools juga. Dengan semakin banyak informasi yang bisa kita dapat di internet, itu kita sebagai guru juga sangat terbantu karena kita jadi tahu anaknya tuh mau musik yang seperti apa sih gitu. Anaknya itu lagi seneng dengerin apa. Nah, nanti kita akan bantu mengarahkan gitu. Kan sekarang juga ada aplikasi-aplikasi belajar piano misalkan di internet. Tetap aja hubungan antar manusia itu jauh lebih bagus dibandingkan manusia dengan gadget gitu. Jadi um, itu sih Mbak. Aku setuju sama poin yang Mbak Tasya waktu menyampaikan ketika kalau misalkan apa yang masalah kita bisa belajar lewat platform digital, kalau kita ngelihat itu sebagai persaingan ya malah jadinya semakin kita tuh apa ya berpikir ini kayak nggak bisa deh, kayak nggak bisa, jadi kayak menutup mindset kita untuk lebih maju. Padahal sebenarnya membantu kita kalau kita bisa mengkolaborasikan dengan jasa-jasa yang kita miliki gitu ada Mbak Tasya, dan itu juga sebenarnya memudahkan kita, kemudian juga bisa memberikan kita inovasi-inovasi untuk lebih baik lagi ataupun lebih maju lagi ke depannya karena berhubungan dengan usaha jasa gitu kan kata saya. Nah, ngomongin juga masih berhubungan sama course dari Mbak Tasya, ini udah berdiri tahun berapa Mbak untuk Harmony by EMC-nya? Udah Ini baru di awal tahun ya, baru baru tahun ini sebenarnya. ketika pandemi kah waktu belum sebelum Ya, ya setelah ya tahun ini gitu. dari pandemi. Dan akhirnya motivasinya untuk bisa membuat course ini apalagi di tengah pandemi gitu, pada waktu itu inovasi-inovasi yang Mbak Tasya berusaha untuk tampilkan gitu, apalagi di tengah pandemi kan banyak orang yang memang social distancing, kemudian juga mungkin ada yang kayak oh kayaknya takut gini ketemu orang atau gimana dan sebagainya gitu. Itu gimana awal mulanya kira bisa membangun itu di tengah pandemi, dan inovasi-inovasi apa sih yang Mbak Tasya lakukan sehingga bisa nih untuk bisa terus maju gitu kan, untuk terus bisa memberikan jasa yang terbaik gitu untuk para anak didiknya gitu sih Mbak Tasya. Iya, jadi sebenarnya saya nekat juga ya. Pas pandemi buka usaha. Sebenarnya sih Ternyata bukan nggak usaha, jalan ya Mbak Tasya ya. karena memang di kepala saya, aduh saya pengen apa ya? Kan tadinya saya pengen rehat gitu, pengen pengen menikmati peran di keluarga aja deh gitu. Sampai akhirnya kok ada satu dua murid pengen belajar, terus saya tolak kok rasanya hati saya nggak enak gitu. Jadi ya udah, yuk awalnya di gitu sampai akhirnya dapat wadah Enharmony ini gitu. Dan ketika Enharmony ini ada, muridnya masih sangat sedikit dan saya yakin aja gitu karena di hati saya tuh saya cuma mau bagi untuk anak-anak gitu. Jadi apapun nanti yang dikasih ke saya mau satu atau dua atau 10 atau 100 gitu saya um, tetap senang untuk berbagi. Nah, ketika melihat di situasi pandemi seperti ini, kita tetap menyesuaikan pastinya gitu. Ada anak-anak yang orang tuanya pun karena kita udah di pandemi akhir-akhir, jadi mereka juga jauh lebih nyaman dengan prokes yang ada gitu. Mereka tetap pilih datang tapi sesuai dengan prokes. Ada juga yang memang online. Jadi kan sekarang sekolah-sekolah juga banyak yang online. Jadi kita juga available belajarnya online gitu. Jadi pada saat itu yang kebanyakan memang umur berapa Mbak untuk usia dari yang ikut kursus di ini? Masih SD kecil-kecil, jadi kelas 1, 2, 3 gitu, masih yang kecil-kecil karena mereka mungkin karena pada saat pandemi nggak bisa ngapa-ngapain ya, keluar atau ketemu teman-temannya juga terbatas. Sementara di rumah itu juga bosen gitu kan, jadi orang tuanya pengen kasih kegiatan juga gitu dan kebetulan kita bisa kasih fasilitasi online, jadi ya
senang juga gitu. Hmm, berarti untuk kursusnya itu memang kebanyakan Mbak kalau misalkan orang-orang yang ataupun anak-anak gitu yang ikut kursus itu memang emang dari orang tuanya yang pengen sebenarnya anak yang ada bakat itu atau kebanyakan memang kelihatan anaknya itu suka musik dan akhirnya dikursuskan Kak Sar? Beragam ya Mbak, ada yang memang orang tuanya pengen anaknya tuh mengenal musik, ada juga yang orang tuanya memfasilitasi anaknya yang memang sudah suka musik gitu. Hmm. Jadi memang beragam sih yang di Oh, kita. mungkin the women mungkin yang pengen bakat bisa mungkin ada anaknya yang ingin kursus juga bisa ya Mbak saya di Instagramnya ada Mbak Tasya di Enharmony. Ya, Enharmony. @imc. Oke, siap ya. Jadi ini biasanya di Bekasi ya Mbak Tasya? Biasanya di Bekasi. Bisa di Bekasi. Oke. Jadi ngomongin soal musik juga bakal nggak ada habisnya ya karena musik itu benar-benar seni ataupun universal dan ini tergantung juga orang menikmati gitu kan memang pesan-pesan yang disampaikan seperti apa tergantung juga orang-orangnya itu yang menikmati seperti apa. Apalagi memang udah dari kecil nih dikenalkan sama musik bisa aja mungkin menjadi terus dikembangkan menjadi seorang musisi gitu kan ya Mbak Tasya ya. Oke, masih juga tentang ngomongin soal yang mana sekarang kita masuk ke peran nih. Tasya juga udah menjadi seorang ibu ya Mbak Tasya ya. Udah. Menjadi seorang ibu, kemudian juga sambil juga bekerja, menjalankan bisnisnya gitu. Ada nggak sih Mbak ketika apakah ada nggak sih tantangan-tantangan ataupun tentangan gitulah ya, tentangan dari orang-orang sekitar, apalagi orang-orang terdekat, kamu tuh nggak usah kerja lah, kamu ngurus anak aja gitu, atau kamu tuh kayaknya baiknya jadi ibu rumah tangga aja, apalagi kamu kalau misalkan bekerja takutnya nggak urus dan sebagainya. Ada nggak sih tentangan dari itu atau memang full support nih, Mbak Asia? Sejauh ini saya puji Tuhan banget full support dari keluarga kecil maupun keluarga besar ya. Jadi mereka sangat mendukung saya bukan hanya dari ucapan, oh ya silakan kamu melakukan apa aja yang bikin kamu senang, enggak. Tapi mereka tuh eh, pengen tahu juga, pengen terlibat. Aku dapat muridnya seperti apa sih, orang tuanya bagaimana sih, terus hari-hariku mengajar tuh bagaimana gitu. Mereka adalah teman-teman sharing saya, anak saya, suami saya, ibu saya, adik saya. Jadi semua kita tuh sering sharing untuk peran yang saya jalanin ini gitu. Jadi ketika pun saya sedang tidak bisa berada di rumah, mereka juga saling support dan memahami gitu. Kalau memang ada kegiatan lain yang perlu saya lakukan gitu. Beruntung sekali berarti memang benar-benar disupport sama keluarga besar ya, mulai dari anak juga mensupport dan lain sebagainya. Nah, aku pengen tahu juga sih pandangannya Mbak Tasya sendiri ketika banyak ada sih yang beberapa kayak teman aku juga sih perempuan yang memang kayak dibatasi udah kamu nggak usah deh kamu urus anak aja aku yang kerja dan sebagainya. Nah kalau itu dari Mbak Tasya sendiri tanggapannya gimana sedangkan perempuan itu sendiri perempuannya itu tuh memang ada bakat untuk bisa mengembangkan potensinya tapi memang nggak bisa karena memang kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Nah kalau untuk di posisi itu bagaimana sih pandangannya Mbak Tasya apakah memang seharusnya seperti itu atau memang ya tergantung dari merekanya atau gimana kalau dari tanggapan Mbak Tasya sendiri untuk membagi peran itu sendiri sih. Oke, kalau masalah peran ketika kita punya keinginan tapi terbatas, itu semuanya kan kembali ke orangnya itu sendiri ya gitu. Jadi um, pada dasarnya semua orang berhak untuk mencari cita-citanya dan kebahagiaannya ya. Cuman kalau misalkan dia ada di dalam situasi seperti itu, dia harus terima dulu gitu. Mungkin memang saat itu dia harus menjalani perannya yang itu gitu. Nanti pada suatu hari pun kalau memang dia itu tadi berkomitmen, masih pegang komitmen, pasti akan ada jalan. Uh, Mungkin lewat komunikasi yang terbaik gitu, walaupun sekali dua kali mungkin belum bisa, terus komunikasi lagi yang enak gitu sampai akhirnya semuanya bisa saling memahami. Saya rasa bisa asal kita bersabar aja dengan waktunya kita sendiri. Setiap perempuan memiliki hak untuk bisa menentukan pilihannya, menentukan kebahagiaannya juga. Mungkin pada saat posisi itu pasti kita kayak Mbak Tasya sendiri mungkin pasti pas selesai melahirkan itu kan masih ngomong anak tuh pasti udah nggak bisa kerja dulu kan. Jadi kayak harus dinikmati dulu perannya sebagai seorang perempuan. Nanti ketika sudah saatnya tiba pasti untuk bisa nih untuk bisa bekerja ataupun menyukai ataupun melakukan hal-hal yang tentunya kita sukai sebagai seorang perempuan gitu berbagi
dua peran itu sendiri gitu ya Mbak Tasya ya. Nah, untuk masalah terkait dengan perempuan itu sendiri gitu kan, Mbak Tasya, apalagi yang udah berkeluarga, tentunya juga prioritas itu bakal beda kan, lebih ke anak, rumah tangga juga, dan juga bisa membagi diri, apalagi yang sudah bekerja ataupun yang memang sudah berusaha ataupun berwirausaha gitu, Mbak Tasya. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Tasya sendiri untuk membagi dua peran itu tuh gimana sih Mbak cara ataupun cara efektifnya gitu, misalkan mungkin bagi perempuan-perempuan muda di luar sana gitu pengen tahu aku takut nih nikah nikah takutnya nggak bisa bagi peran gitu kan, sebenarnya tapi sebenarnya mereka bisa, tapi pengen tahu juga mungkin tips dari Mbak Tasya sendiri untuk membagi dua peran itu supaya bisa seimbang, supaya bisa juga kita untuk berkarir, bisa juga kita untuk bisa di rumah tangga. Apa sih tips-tips efektif itu dari Mbak Tasya sendiri? Ya, karena kebetulan saat ini saya sebagai seorang pengajar, jadi mungkin dari sisi saya itu saya harus berkomitmen sama waktu yang sudah saya tentukan sendiri, gitu. Karena saya nggak mau melepas tanggung jawab saya juga di rumah, gitu. Jadi aktivitas pekerjaan saya itu hanya dari siang sampai sore. Selebihnya em, saya menjalani peran sebagai istri dan ibu. Jadi pagi-pagi urusan domestik rumah, gitu kan, mengantar anak segala macam, bikin makan siang. Setelah makan siang saya baru mengajar. Mengajar juga sampai kalau bisa banget sampai jam 5 atau jam 6 karena saya harus siapkan mereka makan malam. Habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol segala macam, terus belajar, nemenin belajar gitu. Jadi kita juga punya waktu untuk bersenang-senang sama-sama, mau hari apa nih sama-sama gitu. Karena kan suami juga bekerja, pasti dia kan juga pengen punya waktu santai bersama keluarga gitu. Jadi memang harus bisa membagi waktunya itu tuh dengan komitmen yang tepat ya. Balik lagi sih ke komitmen karena memang ternyata menjalani peran yang seperti ini tuh rapat banget waktunya. Rapat banget. Jadi dari pagi harus apa. Nah, yang kayak gitu tuh yang memang harus sambil jalan lama-lama terbiasa sendiri gitu. Jadi aku ngapain siang ini? Nah, itu lama-lama sudah terbiasa. Manajemen waktu sih yang paling penting ya Mbak Tasya, karena memang cepat banget kan, kayaknya nggak terasa waktu itu, ih udah pukul segini nih, ada harus segini segini segini, udah memang benar-benar harus di apa ya, dispesifikasikan lagi, harus dispesifikasikan dan lain sebagainya, walaupun memang kadang nggak sesuai sama ekspektasi gitu kan, tapi bagaimana kita sebagai seorang perempuan bisa mengatur itu semua, karena tentunya perempuan itu adalah mengatur rumah tangga, mengatur juga bagaimana keberlangsungan segala hal dalam hal lalu lintas gitulah, lalu lintas rumah tanggaan gitu ya. Gitu. Dari Mbak Tasya sendiri pernah nggak sih kayak di awal-awal, mungkin di awal-awal menjadi seorang ibu gitu, ada nggak sih perasaan kayaknya aku agak kesulitan nih dalam hal ini gitu, kayak merasa kayaknya pada nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh aku kerja, kayaknya aku bakal jadi ibu rumah tangga deh. Pernah nggak mengalami hal itu Mbak Tasya, atau memang oke, emang karena memang udah bisa aja, karena udah dari dulu udah ngatur aku bakal kayak gini nih nanti pas udah nikah gitu. Kalau dari Mbak Tasya pernah nggak ngalamin hal itu di awal-awal, dan akhirnya gimana tuh cara untuk belajar menyesuaikannya Mbak Tasya? Kalau saya itu ketika harus membagi waktu seperti ini, sebenarnya saya sudah tidak terlalu kaget karena memang dari kecil itu ibu saya strict banget gitu. Jadi kamu harus A, B, C, D, E gitu kan. Nah, itu makanya ketika hmm, anak-anak masih kecil itu memang udah harus harus dididik manajemen waktunya juga gitu. Ada waktu untuk bermain dan belajar dan bersantai-santai dan bersenang-senang gitu. Sehingga nanti ketika besar dia sudah bisa atur sendiri dan nggak kaget dengan kegiatan yang banyak banget dalam satu hari itu gitu. Jadi ya um, ya seperti itu sih, saya nggak merasa kesulitan di awal gitu. Kalau capek iya gitu. Kalau capek iya, kadang capek. Kalau udah capek ya udah saya nggak masak, nggak bersih rumah dulu, nanti baru besok lagi gitu. Oke, karena memang dari didikan dari kecil udah terbiasa seperti itu ya Mbak Tasya. Ya, mungkin kalau ada saran Ya, dan apa sih motivasi mungkin yang ingin Mbak Tasya bagikan kepada perempuan yang ada di luar sana yang mungkin merasa, aduh kayaknya melelahkan banget ya baru hari pertama jadi seorang ibu, ya benar-benar kayak dulu nggak seribet ini, tapi akhirnya bisa merasakan wow sekarang manajemen ini, manajemen dapur, manajemen rumah tangga dan sebagainya.
Em, ada nggak sih hal yang ingin mungkin Mbak Tasya sampaikan untuk perempuan-perempuan yang di luar sana? Hmm, jadi kalau ketika ngerasa kecapean itu lihat lagi aja anaknya. Biasanya ibu kalau udah lihat anaknya, oke, udah happy Hmm. lagi. Udah recharge lagi lah ya. Gitu. Jadi eh, ya yang benar-benar kecapean banget ya nggak apa-apa, ambil waktu aja dulu sambil ngeliatin anak, main-main sama anak gitu. Karena yang paling berharga itu ya meluangkan waktu bersama anak, bukan rutinitas yang kamu jalanin gitu. Jadi ketika kecapean biasanya bondingnya itu cukup kuat untuk bisa menyemangati satu sama lain. Ya, ya benar-benar karena tujuannya udah beda ya batasnya. Karena kalau misalkan masih muda kan ya udah kita bebas kemana aja nggak ada yang ngatur. Kalau sekarang kan udah anak gitu kan, kita apa-apa demi anak dan lain sebagainya. Sebagai perempuan itu juga belajar untuk bisa menempatkan diri gitu kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan juga gitu kan ya Mbak Tasya. Gitu ya The Women, semoga bisa tentunya dapat memberikan The Women semangat baru mungkin yang lagi sekarang aduh iya ya KS tuh sekarang lebih lelah banget setelah oh ya aku ada anak nih dan tentunya ada prioritas yang aku harus bangun juga gitu kan di tengah-tengah menjadi seorang berusaha ataupun menjadi seorang woman karir gitu kan dan sebagainya itu juga bisa diperhatikan. Oke, maksudnya kita masih masuk soal perempuan gitu ya, karena memang kita berhubungan tentunya dengan perempuan, menguatkan perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu kan. Nah, untuk terkait sama kalau misalkan nih ada kan yang bilang, "Oh, udahlah jangan sampai nanti peran-perannya perempuan kayak jadi ibu rumah tangga, perannya perempuan sebagai seorang ibu gitu ya, jangan sampai menghentikan langkah-langkah mereka untuk bisa maju ataupun menggapai mimpinya. Nah, untuk soal statement itu tuh, Mbak Tasya tuh setuju gak sih soal itu dan apa sih yang bisa Mbak Tasya berikan untuk bisa mereka, oh iya memang benar tuh sebenarnya harusnya seperti itu dan atau enggak ada statement yang mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Mbak Tasya sampaikan boleh juga Mbak Tasya. Saya setuju dengan statement itu, gitu. Asal memang kita melakukannya dengan tujuan yang baik dan uh, tetap mawas diri gitu. Jadi tetap menyadari porsi dirinya sendiri gitu. Jangan karena saking kan aku perempuan, aku punya hak untuk berbahagia, mengambil apa segala macam. Tapi dia lupa banyak perannya dia di lingkungan gitu. Jadi harus balik lagi melihat perannya dia apa, keinginannya apa, dan semua harus bisa balance. Itu sih itu benar-benar. Hmm. Jadi memang sesuai sama itu asalkan itu jalan juga positif ya jangan sampai nanti oh kayak merasa harus diri sendiri aja yang harus di apa ya harus di apa ya karena banyak juga kan gininya apa namanya yang perlu-perlu diperhatikan juga nggak cuma diri sendiri aja tapi memang juga harus memperhatikan lingkungan-lingkungan sekitar gitu kan Kak Tasya. Soal juga nih kadang kayak perempuan-perempuan di luar sana gitu kan aku juga sebagai perempuan mungkin teman-teman aku yang merasakan kayak bingung gitu sih Mbak Tasya kayak oh, bener nggak sih sebenarnya kalau kita udah jadi ibu rumah tangga itu gitu kan apalagi seorang sebagai memilihnya menjadi seorang pengusaha gitu bakal bakal beda gitu dengan cara mendidiknya kadang kan kalau kita misalkan sibuk kadang anaknya juga nggak ada waktu dan lain sebagainya kalau dari Mbak Tasya sendiri selama ini tipsnya apa sih untuk bisa membagi waktu dengan anak dan juga pekerjaannya tuh benar-benar biar bisa efektif sih Mbak Tasya itu sih. Ya, jadi saya memang memulai um, aktivitas yang lain selain sebagai seorang istri dan ibu itu ketika anak saya sudah mulai besar. Ketika anak saya kecil gitu, saya hanya sebagai pekerja aja gitu. Jadi memang ya udah ada waktu bekerja dan ngurus anak gitu. Dan kebetulan memang terbantu juga saat itu dengan keluarga dekat ya. Tapi ketika anaknya sudah besar gitu, bantuan dari keluarga itu juga sudah tidak terlalu banyak porsinya. Saya juga lebih nyaman, anaknya juga malah sekarang tuh melihat gitu, apa sih yang dikerjain ibu gitu, ibu ngapain aja gitu, dan dia melihat, merekam dan akhirnya meniru gitu. Jadi ya dia juga itu adalah waktu luang saya bersama anak. Jadi karena kebetulan saya mengajar di rumah, dia lihat aktivitas saya seperti apa gitu. Akhirnya dia mau ikutan belajar gitu. Dan
ya itu jadi saya akan beri jeda gitu kalau misalkan memang dianya pengen belajar, ada hari-hari di mana ayo belajar bersama ibu gitu. Jadi ya tetap aja mengajarnya sampai sore, kemudian malamnya ya kita bagi waktu bersama anak sih. Gitu. Hmm. Tetap ada waktu untuk anak dimanapun, waktu sesedikit apapun waktunya tetap dimanfaatkan untuk bisa setidaknya ngobrol, untuk bonding dan lain sebagainya ya Mbak Tasya, untuk bisa mempererat hubungan dengan anak kita pastinya. Ngomongin juga masih soal perempuan dan juga karir gitu kan Mbak Tasya, untuk itu sendiri kan tentu itu butuh juga dukungan ataupun support gitu ya, full support dari keluarga gitu, entah suami ataupun entah orang tua yang mensupport kita untuk bisa oke aku akan bekerja tapi dengan ada anak juga untuk bagaimana untuk bisa membagi waktu itu agar bisa seimbang juga antara balance antara karir, antara juga anak dan juga antara juga bagaimana pendidikan anak itu sendiri nantinya gitu kan. Nah, kalau sebagai seorang perempuan gitu Mbak Tasya, mungkin ada nggak sih hal-hal yang tentunya bikin Mbak Tasya tuh kayak agak kesulitan gitu selama ini, kayak merasa kayaknya lebih susah banget nih ngatur waktunya. Ada nggak hal yang buat Mbak Tasya seperti itu, atau memang udah karena memang disupport jadi nggak ada yang terlalu kesulitan-kesulitan yang dialami untuk membagi banyak waktu itu, entah di dapur, entah bagi waktu dengan anak dan juga urus suami, ada nggak kesulitan-kesulitan dan akhirnya apa yang Mbak Tasya lakukan untuk bisa membagi hal itu sih Mbak Tasya? Kalau kesulitan itu mungkin lebih ke banyak kegiatan yang harus dilakukan gitu. Jadi mungkin saat itu lagi persiapan untuk konser anak-anak atau yang lainnya gitu ya. Jadi memang waktunya jadi um, pack banget. Dan saya itu pasti bicarakan dengan suami dan keluarga juga ya, dengan anak juga bahwa ibu ada kegiatan ini gitu. Jadi nanti kalian sendiri ya melakukan ini. Jadi semuanya serba diatur gitu. Dikomunikasiin dulu, bisa nggak kalau kamu bersama anak dulu di saat ini karena aku ada perlu ini. Nah itu. Jadi semuanya memang kuncinya di komunikasi ya ketika ada hal-hal yang padat sekali gitu, sulit atur waktunya juga gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa komunikasi dengan enak, pasti mereka juga akan dengan senang hati sih membantu saya gitu. Terlihat sih ya Mbak Tasya dari awal memang kayak jadi dukungan dari keluarga itu memang sangat didukung sekali, dan tentunya membangun komunikasi nih, tertarik banget sama membangun komunikasi karena kan setiap hubungan apapun itu ya Mbak Tasya, entah kita di sekolah ataupun di keluarga ataupun yang mungkin perempuan-perempuan selama masih pacaran ataupun yang sudah berkeluarga tuh memang kuncinya komunikasi. Bahkan karena komunikasi pun kadang kita bisa jadi berantem karena komunikasinya nggak baik. Nah, kalau dari Mbak Tasya apa sih tips komunikasi yang ala Mbak Tasya sendiri lakukan agar bisa menjaga keharmonisan gitu kan, apalagi seorang perempuan dan juga sebagai di keluarga, seperti itu sih Mbak Tasya. Mungkin bisa dikasih 3 tips simpelnya deh membangun Tiga komunikasi. lagi, harus gitu kayak bingung. Yang paling utama sih kita mau mendengar ya, itu sih itu paling utama banget. Kita mau dengar dulu gitu orang lain tuh bagaimana, terus baru menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi tetap akunya itu tuh di belakang gitu. Jadi um, supaya orang lain pun bisa terima itu dengan enak ya Mbak, dengan nyaman. Jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang menurut saya itu tidak lebih baik saya tidak banyak bicara ya, saya lebih baik untuk diam sejenak gitu untuk melihat responnya dia itu maunya seperti apa sih gitu. Jangan yang kita ngomong terus karena biasanya kan orang-orang ada juga yang pengennya tuh didengar aja itu ngomong terus gitu. Dan ya kita harus bisa lihat itu sih. Poin pentingnya itu hingga saat ini Mbak Tasya tentunya bisa lancar gitu komunikasinya antar suami, kemudian juga antar keluarga, dan bisa akhirnya memanage dengan baik, itu adalah tentunya mendengarkan ya tadi Mbak Tasya bilang ya, maksudnya Ya, kita kayak sulit banget ngedengerin orang, udahlah aku udah tahu maksudnya kamu, kayak aku udah ngerti nih caranya seperti ini, kadang seperti itu mungkin ya Mbak Tasya, mungkin perempuan-perempuan di luar sana. Kemudian tentunya adalah menyampaikan apa sih sebenarnya keluhan ataupun tantangan ataupun kesulitan yang kita hadapi, sehingga kan sebenarnya kalau kita sampaikan itu dibantu juga sama keluarga dan lain sebagainya, karena kita mungkin agak canggung ya Mbak
Tasya, kalau misalnya sebagai seorang perempuan mungkin dirasa nggak enaknya gitu kan, kadang juga lebih ke melo sedikit gitu kan kalau perempuan untuk bisa menyampaikan perasaannya yang dia rasakan, untuk bisa menyampaikan isi hatinya gitu. Jadi mendengarkan, menyampaikan, kunci komunikasi dari Natasha sendiri. Oke, kita udah ngomongin dari tadi tuh kayak banyak banget sih Mbak, dari musik, dari awal mulanya musik, Mbak tertarik sama musik dan akhirnya membagi peran antara ibu, menjadi seorang pengusaha juga, menjadi seorang ibu rumah tangga di dalam keluarga, dan akhirnya bisa membagi peran itu dengan kuncinya komunikasi, kemudian juga mengatur waktunya dengan baik gitu kan. Pastinya dengan mengatur waktu itu dengan padat banget ya, Natasha, dari Senin sampai Minggu mungkin banyak aktivitas-aktivitas Mbak Tasya lakukan gitu. Pasti kayak merasa, aduh kayak lelah banget gitu. Dan pernah nggak sih Mbak Tasya kayak sendiri itu benar-benar, aku butuh sendiri deh, kayak benar keluar, butuh sendiri dan membutuhkan me time. Nah, kalau Mbak Tasya pernah melakukan itu, seberapa penting sih mungkin bagi para perempuan di luar sana untuk melakukan me time itu sendiri, sehingga juga bisa mengumpulkan energi untuk bisa menjadi ibu yang lebih semangat lagi untuk setiap harinya sih Mbak Tasya. Me time ya, me time memang penting banget ya, bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga pasti kalau misalkan mereka lagi penuh banget pikirannya itu pasti butuh me time gitu. Nah, cuma kalau saya itu me time-nya itu nyetrika Mbak gitu. Jadi dengan menyetrika itu saya tuh Ya, kayak di rumah meditasi. tangga ya. Kira Mbak Tasya lebih ke traveling ataupun yang nonton konser karena musik kan ya? Enggak ya? Itu apa ya, itu juga udah termasuk senang-senang ya, cuman kalau misalkan emang me time saya tuh pengen nyetrika gitu. Jadi kayaknya dengan menyetrika itu udah kayak kayak recharge aja gitu kan, nggak ada yang ganggu saya setrika gitu, nggak ada yang apa namanya, yang harus saya lakukan ini cuma gosok gosok gosok, dengan gosok itu saya mikirnya juga kemana-mana gitu, hatinya juga kosong aja gitu. Jadi emang ketika nyetrika ya itu kayak meditasi, recharge aja gitu. Dan berarti kalau misalkan me time yang benar-benar kayak keluar sendiri gitu, pernah nggak sih Mbak Tasya? Enggak ya, saya nggak pernah, ke arah me time yang seperti itu. Kalau sekarang kan, oh mau healing, mau Iya, ke mana iya. gitu. Jadi ya, me time saya menyendiri itu ya ya menyetrika. Kenapa itu rasanya tuh setelah nyetrika tuh saya jadi semangat gitu mau ngapa-ngapain gitu. Beda-beda setiap orang ya sih Mbak. Rasanya unik sih, aku baru tahu nih kalau misalkan me time tuh, aku tanya sama temanku, me time tuh aku mana sih, jalan-jalan ke mall sendiri, ada yang nyalon gitu kan, tapi mata sih memilih nyetrika loh. Bener sih Mbak ya, dapat nyetrika, dapat kerjaannya juga selesai. Kita mau kemana, oh ya habis ini kita mau masak, oh ya dengan menu ini kita dapat juga gitu kan. Iya, Berarti iya, memang padahal banyak orang yang, nyetrika tuh males banget, nggak tahu kenapa saya seneng banget nyetrika. tapi penting sih ya Mbak Tasya, aku setuju juga untuk kita bisa ya setidaknya mungkin kalau misalkan pernah seminggu sekali untuk kita bisa me time bener-bener kayak mungkin meditasi, relax, apa sih yang menjadi kendala kita selama seminggu ini, kenapa kita sering marah mungkin ya Mbak Tasya, kenapa kita kayak sering penat banget, itu juga penting sekali gitu kan Mbak Tasya. Tadi Mbak Tasya juga sempat menyinggung itu penting, tapi Mbak Tasya memang karena memang jiwa ibu rumah tangga jadinya enggak. Iya, karena lagi ceritanya itu pas lagi nggak ada orang di rumah, jadi kayak kantor atau anak saya lagi sekolah gitu. Itu kan saya sendirian tuh di rumah gitu dan itu menyenangkan sekali rasanya. Dan itu juga penting gak sih Mbak Tasya untuk mungkin perempuan-perempuan di luar sana, terutama sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pengusaha gitu, untuk bisa sekali-sekali gitu ya Mbak Tasya, untuk bisa healing ataupun untuk bisa me time gitu kan, untuk bisa refresh lagi pikirannya gitu. Oke, Mbak Tasya, tidak terasa kita ngobrol-ngobrol ya dari awal mulainya Mbak Tasya suka musik, kemudian juga membuka sekolah musik pada waktu itu pada pandemi juga, dan akhirnya juga walaupun ada banyaknya platform-platform terkait dengan belajar musik, tapi itu tidak menghalangi Mbak Tasya untuk bisa menjadikan itu sebuah tantangan, malah menjadi sebuah hal yang bisa dikolaborasikan dan sebagai membantu kita juga untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, dan sampai peran perempuan juga membagi waktu, manajemen waktu juga udah Mbak Tasya sampaikan, dan semoga juga apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya juga bisa memotivasi dan juga memberikan semangat ya Mbak Tasya untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Oke, kita sudah masuk ke closing pertanyaannya gitu. Mbak Tasya ini udah sering kita juga tanyain ke
para perempuan-perempuan di luar sana gitu kan. Dan aku ngeliat banget Natasha orangnya tuh sederhana gitu ya, kelihatan dari cara ngomongnya gitu kan, terlihat juga bagaimana manajemen waktu dan juga komunikasi gitu kan penting untuk di dalam rumah tangga. Nah, kalau Mbak Tasya sendiri, apa sih sebenarnya definisi perempuan yang mandiri itu, Mbak Tasya? Perempuan yang mandiri itu perempuan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut saya itu. Jadi apapun itu lingkungannya, mungkin bisa lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, atau lingkungan sosialnya. Yes, ini adalah poin pentingnya adaptasi sih Mbak Tasya ya. Karena misalkan mungkin yang baru jadi ibu kayak kesulitan adaptasi, tapi ketika dia udah adaptasi, jadi dia bisa mandiri, entah itu dia bisa menyesuaikan dirinya untuk oke aku harus jadi ibu nih saat ini, oke aku akan mandiri dengan belajar hal baru, dengan hal dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah perempuan mandiri versi dari Mbak Tasya adalah bisa beradaptasi dimanapun berada, bagaimanapun situasinya gitu ya Mbak Tasya. Apapun lingkungannya. Siap. Dan selanjutnya juga nih Mbak Tasya terkait dengan perempuan juga gitu sih. Apa sih pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang mau memulai bisnisnya ataupun yang mau terjun ke bidang yang ia sukai, mungkin apa dari Mbak Tasya yang ingin disampaikan? Oke, apapun yang bidang yang kamu pilih itu harus kamu nikmatin, kamu harus seneng, itu yang pertama. Karena kalau ketika kamu senang, itu pasti otomatis kamu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus. Menurut saya sih itu. Hmm, cukup simpel ya. Berarti apapun yang kamu lakukan, kalau misalkan memang sungguh-sungguh itu juga pasti akan membuahkan hasil ya. Mbak, Betul. ya itu entah itu dengan konsisten itu terus dilakukan dan jangan takut, apalagi perempuan saat ini tuh udah banyak banget perempuan-perempuan hebat ya Mbak Tasya yang udah mendirikan platform-platform dan dengan beraninya mereka bisa menunjukkan kalau mereka udah berumah tangga pun mereka bisa untuk lebih maju lagi gitu. Oke deh. Oke, mungkin Mbak Tasya sebelum kita tutup untuk sesi kali ini gitu, untuk tadi mungkin boleh dimention lagi untuk sekolah musiknya tadi bisa disampaikan lagi Mbak Tasya. Mungkin buat teman-teman yang ada di Bekasi mungkin yang punya cari sekolah musik bisa disampaikan. Iya. Jadi nama sekolah musiknya Enharmony by EMC. Nanti bisa dicari di Instagramnya @enharmonie.emc. Itu nanti bisa dicari. Dan kita base-nya ada di Bekasi. Tadi khususnya tuh khusus piano ya Mbak Tasya. Kursus piano dan vokal. Khusus piano dan juga vokal nih bisa Iya. digantarkan teman-teman sekalian untuk join, mungkin untuk bisa ikutan gitu ya kursus untuk bisa melatih anak didiknya lebih baik lagi. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan perbincangan kita. Terima kasih juga ya Mbak Tasya sudah meluangkan waktunya dan Ya, juga berbincang-bincang sama. bersama dengan saya dan juga teman-teman yang lainnya untuk bisa mendengarkan sesi kita kali ini. Jangan lupa juga kamu juga bisa mengunjungi Instagram kami The Woman karena ada banyak juga informasi-informasi terkait dengan perempuan yang bisa kamu baca dan juga bisa kamu bagikan ke teman-teman yang lain. Untuk itu saya Risma Devi, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.